Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya bakal menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fitriana dengan NIM 7203240015. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional. Di materi pertama yaitu kita membahas tentang apa sih sistem moneter internasional. Jadi moneter internasional itu ialah untuk menstabilkan nilai keuangan dari suatu negara. Bagaimana menstabilkan nilai tukar atau tingkat keuangan untuk beberapa negara? Kalau nggak mungkin kalau terjadi perdagangan internasional itu, misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia, bisakah pembayaran dilakukan dengan rupiah? Tentu saja tidak, kan? Bagaimana juga pembayaran juga dilakukan dengan ringgit. Nah, jadi di situ kita menggunakan yang namanya mata uang dunia. Nah, dengan adanya sistem moneter internasional ini diharapkan bagaimana suatu negara itu dapat menerima dan diterima terkait dengan mata uang dunia. Apa saja mata uang dunia itu? Yang pertama, dolar, pound sterling, euro, dan yen. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu sejarah sistem perkembangan moneter internasional. Yang pertama yaitu sistem standar emas atau sebagai alat tukar. Emas itu sebagai alat tukar pada zaman dahulu. Karena kita tahu harga emas pada masa itu yaitu emas itu nggak pernah turun. Nah, jadi emas itu tetap tetapi pada jadi pada masa itu emas dijadikan sebagai alat tukar. Dengan keutuhan emas itu semua negara yang berpenghasilan emas dapat menukarnya. Tetapi kekurangannya yaitu bagi beberapa negara yang tidak berpenghasilan atau tidak ada yang namanya tambang emas, mereka bakal tidak dapat melakukan penukaran pada masa tersebut. Jadi pada masa itu terjadilah bisa dibilang perkembangan sejarah darinya tadinya penukaran yang awalnya menggunakan emas jadi tidak menggunakan emas. Lalu setelah itu terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, disinilah terjadi fluktuasi kurs yang makanya terjadi kekacauan perdagangan sehingga timbullah kurs tetap. Kurs tetap di sini tidak lagi tidak dicampurkan, tetapi ada campur tangan pemerintah. Karena adanya peperangan atau kekacauan, maka pemerintah ikut campur andil dalam penetapan kurs ini. Di sini kurs itu ditetapkan sebagai nilai tukar. Lalu yang selanjutnya itu pada Force Overthrown. Dia lebih kepada menyusun rencana pembuatan sistem moneter setelah itu semenjak tahun 1973, di mana ini juga ikut campur antara kurs tetap dan kurs berubah-ubah. Jadi pada masa ini untuk negara-negara penguasa moneter, negara-negara ini meletakkan campur tangannya di pasar valuta asing, yang dimana melakukan pertukaran itu mata uang karena pada perdagangan internasional. Jadi pada masa itu mata uang disetarakan, diganti dulu dengan istilah disetarakan. Jadi harga $1 yang sekarang itu 15.200 dan bisa berubah-ubah setiap detiknya. Sekarang kalau kita lihat dalam menguat atau melemahnya, apalagi nanti sudah ada tanda-tanda Menteri Keuangan kita pada tahun 2023 akan mengalami resesi atau terjadi akuisisi resesi. Kalau terjadi resesi itu akan terjadi inflasi, harga barang akan semakin meningkat, yang tidak diikuti dengan jika harga barang tidak meningkat, yang tidak diikuti dengan pendapatan semakin meningkat, maka itu akan terjadinya resesi atau inflasi yang secara besar-besaran. Lalu pasar valuta asing.
Apa sih valuta asing itu? Pasar valuta asing itu tempat bertukarnya mata uang yang terjadi di forex. Kalau kita misalnya ke luar negeri, kita harus menukarkan mata uang rupiah menjadi negara asal yang kita akan datangi, atau menukarnya dengan dolar. Sehingga kalau misalnya dolar ini kan mata uang yang sudah mendunia, sehingga bisa ditukar dimanapun. Lalu selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan nilai tukar mata uang tukar moneter internasional. Yang pertama yaitu faktor fundamental. Faktor fundamental ini lebih ke indikator ekonomi sebagai inflasi, suku bunga, perbedaan relatif, pendapatan antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral. Pondasi yang kita tahu kalau Indonesia, bank sentralnya yaitu Bank Indonesia. Jadi BI ini menjadikan pondasinya untuk pelaksanaan nilai tukar. Misalnya $1 itu enggak atau menetapkan itu yaitu Bank Sentral ataupun Bank Indonesia. Jadi banyak sekali dalam menetapkan $1. Jadi penetapan mata uang dunia ini yaitu $1 itu ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dimana itu ditetapkan dengan pertimbangan keadaan ekonomi pada negara tersebut. Inilah yang disebut dengan faktor fundamental. Lalu yang kedua yaitu faktor teknis. Ini lebih tepatnya kepada kondisi perkembangan permintaan dan penawaran dalam suatu negara. Kalau terjadi permintaan akan uang pada pasar valuta asing, misalnya meningkat harga yang sama dengan permintaan akan barang. Kalau harga naik, maka permintaan akan barang itu bakal menurun. Sedangkan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Begitupun sebaliknya. Kalau dalam penawaran harga, penawaran bagaimana harganya itu bakal naik, kita ganti aja barang menjadi harga gitu. Begitupun sebaliknya, akan banyaknya produsen barang, tetapi kalau harga naik maka permintaan akan turun. Nah, begitu juga dengan penentuan nilai tukar. Kalau semakin banyak orang yang akan menukarkan mata uang, nah ini akan berpengaruh dia terhadap penukaran nilai mata uang. Setelah itu berakibat pada penukaran nilai mata uang. Lalu yang setelah itu yaitu sentimen pasar. Sentimen pasar ini lebih banyak disebabkan oleh rumor berita politik yang bersifat insentif. Nah, ini misalnya saja pada saat terjadinya COVID-19, bentuk sentimen pasar ini juga bagaimana nilai tukar menguat atau melemah. Kenapa melemah? Semua beralih ke nilai yang aman seperti emas. Orang takut karena terjadi pada saat COVID-19 tersebut, orang pada takut untuk menyimpan uangnya di bank karena pasti bakal terjadi pemerosotan. Jadi orang beralih fungsi ke investasi yang lebih memastikan, yaitu emas. Karena harga emas pada saat COVID-19 itu cenderung tetap tidak menurun. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu penerapan nilai tukar di Indonesia. Penerapan nilai tukar di Indonesia ini ada 4. Yang pertama, multiple exchange system. Jadi multiple exchange system ini yaitu nilai tukar bertingkat. Bagaimana sih nilai tukar bertingkat? Jadi misalnya kita sudah terjadi inflasi pertama kali, lalu kita menetapkan nilai tukarnya, lalu dengan tidak sadar rupanya terjadi lagi inflasi yang selanjutnya. Itu terjadi inflasi, dan kita bagaimana cara mempertahannya. Kalau terjadi inflasi, uang beredar
Kalau banyak apa yang terjadi? Maka itu yang disebut dengan inflasi bertingkat. Kita sudah melakukan tahapan nilai tukarnya, tetapi terjadi inflasi lagi. Lalu nilai tukar tetap. Nilai tukar tetap ini tidak terjadinya inflasi, yang dimana merupakan bentuk tidak pernah adanya perubahan, yang berarti nilai tukarnya tetap. Jadi kalau nilai tukarnya tetap ini berarti dia tidak ada perubahan dari awal sampai akhir gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali. Mengambang terkendali ini ada campur tangan dari pemerintah di dalamnya untuk mengendalikan uang beredar. Ya di sini terjadinya inflasi di sini, maka pemerintah mengambil campur tangan untuk menentukan nilai tukar. Lalu yang keempat yaitu sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem nilai tukar mengambang bebas ini tidak ada campur tangan pemerintah dalam terkait jumlah uang yang beredar di masyarakat terkait dengan nilai tukarnya. Materi saya sekian dari sini, dan yang dapat saya simpulkan yaitu bagaimana suatu negara melakukan nilai tukar terhadap mata uang suatu negara. Karena dalam terjadi perdagangan internasional itu kan tidak bisa kita menggunakan mata uang negara tersebut, tetapi dengan menggunakan mata uang dunia yang diakui dunia. Jadi sistem moneter internasional ini yaitu bagaimana suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain dengan menetapkan nilai tukar. Baik, sekian hasil pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.